tidak meremehkan ajaran. Refleksi pagi 1309. Apa dampaknya bila seseorang meremehkan ajaran Tuhan? Mari dengarkan petunjuk Amsal 13 ayat 13. Orang yang meremehkan ajaran Tuhan mencelakakan dirinya. Orang yang taat kepada hukum Allah akan mendapat upahnya. Saudara-saudara, walaupun seseorang sudah sering mendengarkan ajaran Tuhan, tetapi seringkali ia tidak menempatkannya sebagai sebuah prioritas dalam kehidupannya. Ia tidak memandang serius untuk hidup di dalam hikmat ilahi. Ia kemudian justru lebih banyak mendengarkan ajaran dunia dan hikmat manusia semata yang pada akhirnya justru akan memporak-porandakan kehidupannya. Menaati hukum Allah memang adalah cara yang terbaik untuk sebuah kehidupan yang berbahagia. Saudara-saudara, mendengarkan ajaran Tuhan dan menaatinya adalah memang resep terbaik untuk sebuah kehidupan yang berkualitas di mata Allah. Kehidupan semacam ini tentu kehidupan yang berkenan di mata Tuhan. Tetapi sayangnya, karena iming-iming kekayaan, kekuasaan serta martabat hidup, orang percaya kemudian ada yang tidak lagi benar-benar mendengarkan ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan itu justru dianggapnya sebagai penghalang cita-citanya. Ironisnya, pada waktu ia mencoba mengejar kemauan dirinya itu serta meremehkan ajaran Tuhan, ia justru makin mencelakakan dirinya dan makin tidak berbahagia. Karenanya, marilah kita belajar menaati ajaran Tuhan. Kita pasti akan hidup berbahagia karena Tuhan berkenan. Belajar bijak. Refleksi pagi 1310. Apa yang terjadi bila seseorang mau mendengarkan ajaran orang bijak yang takut Tuhan? Ini petunjuk dari Amsal 13 ayat 14. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Saudara-saudara, seorang bijak yang takut Tuhan akan berupaya untuk berpikir, bertindak dan berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan. Karenanya, ajaran orang bijak ini tentulah akan dapat menjadi sumber kehidupan bagi mereka yang mau menaatinya. Orang yang mau mendengar nasihat hikmat itu akan terhindar dari jerat-jerat maut, baik dalam bentuk pikiran jahat, dendam, iri hati, tindakan sembrono, maupun hal-hal bodoh lainnya. Mendengar ajaran orang bijak pastilah akan membuat orang menjadi bijak pula. Saudara-saudara, di zaman sekarang ini ada begitu banyak ajaran yang dapat diakses dengan mudah melalui sarana internet. Ajaran-ajaran hikmat berdasar firman Tuhan seringkali menjadi tersisih dan dilupakan. Orang menjadi lebih suka dengan hal-hal sensasional dan kebohongan dibandingkan kebenaran. Amsal telah mengingatkan kita bahwa mendengarkan nasihat hikmat adalah sangat penting. Oleh sebab itu, marilah kita belajar menjadi bijak dengan mendengarkan ajaran orang bijak. Janganlah kita mempercayai begitu saja segala ajaran yang kita terima. Marilah kita belajar kritis dengan selalu memikirkan baik-baik apakah ajaran yang kita terima memang selaras dengan firman Tuhan. Roh kebenaran pasti akan menolong.
Hidup benar walau sukar. Refleksi pagi 1311. Orang yang berakal budi adalah orang yang menggunakan pikirannya di dalam takut akan Tuhan. Apa yang akan terjadi dengan orang yang berbudi seperti ini? Mari simak nasihat dari Amsal 13 ayat 15. Orang berbudi akan disanjung. Orang yang tak dapat dipercaya akan hidup susah. Saudara-saudara, walaupun kehidupan orang berbudi yang takut Tuhan ini bisa saja sulit dan sering menghadapi tantangan berat, tetapi di dalam komitmennya untuk hidup benar itu, kehidupannya itu justru akan menjadi teladan dan terang bagi banyak orang. Jejak langkah yang dibuatnya akan menolong orang untuk makin hidup di dalam kebenaran. Tidak demikian halnya dengan orang yang suka menipu. Tipu muslihatnya justru akan membuat dia sengsara. Saudara-saudara, sering membaca dan merenungkan firman Tuhan seharusnya akan mendorong seseorang untuk makin hidup benar serta makin menjadi orang yang berakal budi. Di dalam komitmen untuk hidup dalam ketaatan, orang percaya akan dipakai Tuhan sebagai saluran berkat Tuhan, meskipun kehidupannya sering mengalami berbagai macam tantangan berat. Di dalam hikmat dan kekuatan Tuhan, ia akan mampu menghadapi berbagai tantangan berat. Hanya saja, mengapa orang yang berakal budi seperti itu tidak mudah untuk ditemukan? Apakah itu karena banyak orang percaya tidak konsisten menghidupi imannya? Mungkin saja. Oleh sebab itu, marilah kita berjuang bersama untuk hidup benar. Mari hidup setia di jalan Tuhan. Belajar menjadi bijaksana. Refleksi pagi 1312. Apa yang menjadi ciri dari seorang yang bijaksana? Mari kita dengarkan nasihat dari Amsal 13 ayat 16. Orang bijaksana berpikir dahulu sebelum bertindak. Orang bodoh mengobrolkan kebodohannya. Saudara-saudara, ucapan dan tindakan dari seorang yang bijaksana pastilah tidak sembrono dan gegabah karena segala sesuatu yang dilakukannya itu dipikirkannya terlebih dahulu. Di dalam takut akan Tuhan, ia akan selalu menyelaraskan segala apa yang dilakukannya itu atas dasar prinsip firman Tuhan. Tidak demikian halnya dengan orang yang bodoh. Orang yang bodoh akan berbicara dan bertindak secara impulsif dan sembarangan tanpa banyak berpikir, sehingga ia akhirnya menuai banyak permasalahan dalam hidupnya. Saudara-saudara, berkata-kata dan bertindak dengan tidak gegabah di dalam penguasaan diri memang tidaklah mudah, apalagi kalau seseorang kurang sabar dan mudah marah. Dorongan emosi yang tidak terkendali dari seseorang bisa saja terjadi akibat ketersinggungan, gengsi, iri, dendam, dan berbagai hal negatif lainnya yang bisa berujung pada hal-hal yang kemudian akan disesalinya. Oleh sebab itu, setiap orang percaya haruslah belajar untuk berbicara dan bertindak hati-hati dengan belajar rendah hati dan menguasai diri. Karakter seperti ini tentu merupakan buah dari pertumbuhan iman, sehingga apa yang diimaninya itu memang benar-benar terwujud dalam tindakan nyata. Marilah kita belajar menjadi orang yang bijaksana.